Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu guru hebat? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan saya Lalu Muhammad Satriadi, TGP Angkatan 10 tahun 2024 akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini Bapak Muhammad Satriadi akan melaksanakan destinasi budaya positif. Adapun acaranya yang pertama itu ada pembukaan, yang kedua itu ada pemaparan, penyebaran dan penerapan budaya positif. Yang ketiga, tanya jawab dan tanggapan. Yang terakhir ada penutup. Semoga acara ini dapat kita laksanakan dalam perjalanan dengan lancar. Untuk itu, saya persilakan Bapak Muhammad Satriadi untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator, Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 10 akan mengadakan aksi nyata modul 1.4 tentang destinasi budaya positif, di mana nanti ada beberapa materi yang akan saya sampaikan tentang budaya positif ini. Namun sebelum itu, saya ingin Bapak Ibu Guru menyimak dan mendengarkan materi ini karena terkait tentang pembelajaran di sekolah kita. Budaya positif itu merupakan perwujudan dan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ini sebagai pendahuluan dulu. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol
selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang guru harapkan. Budaya positif sebuah keyakinan atau nilai yang menjadi kesepakatan bersama yang dilaksanakan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari agar kehidupan menjadi tentram, aman, dan nyaman. Selama ini kesadaran akan penerapan disiplin masih berdasarkan motivasi intrinsik saja, di mana kebiasaan positif dan diterapkan bukan disiplin positif, namun masih menganut hadiah dan hukuman. Ya, terus ya stop. Nah, stop. Ya, ini tantangan kita Bapak Ibu. Ini tantangan kita, upaya membangun budaya positif di sekolah diawali dari kelas kita masing-masing, di mana nanti setiap pembelajaran kita akan mengadakan kesepakatan dengan siswa. Apa semaunya siswa dalam kelas itu, dalam proses pelajaran itu, supaya siswa senang menerima pelajaran dengan nyaman, guru pun senang dan nyaman memberikan pelajaran. Nah, masing-masing itu harus dimulai dari kelas kita. Ya, kesakitan kelas itu sendiri akan terbentuk melalui kesepakatan kelas yang disusun secara bersama-sama. Sangat simpel dengarannya Bapak Ibu Guru. Tapi tetap saja ada tantangan dan hambatan yang ada. Mulai dari mengubah paradigma berpikir rekan sejawat yang masih berpegang pada penerapan tata tertib sekolah, yang notabene tata tertib sekolah ini dianggap satu hal yang paling satu-satunya pilihan, ya, yang dianggap paling benar di sekolah. Setiap sekolah awalnya begitu, selalu menggunakan tata tertib sekolah. Padahal sekarang sudah ada paradigma baru menggunakan namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, mendisiplinkan murid baik kedisiplinan berpakaian, pikir, penugasan dan lain-lainnya. Ini terkait tentang kedisiplinan di dalam kelas. Next. Ya, aksi yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini yang pertama menyebarkan pemahaman budaya positif kepada siswa. Selama ini mungkin di kelas atau di sekolah kita sudah melaksanakan budaya positif tanpa kita sadari. Mana yang sering kita lakukan di sekolah, yaitu setiap kali datang ke sekolah anak-anak melaksanakan tanpa diperintah yang 5S: salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Ini setiap hari kita laksanakan. Sebenarnya itu sudah merupakan budaya positif. Yang kedua, diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menuangkan waktu pelaksanaan aksi berbagi menebar budaya positif. Yang ketiga, berbagi pengalaman kepada rekan sejawat dalam meningkatkan budaya positif di kelas. Ini aksi yang kita akan laksanakan. Next. Adapun materi budaya positif pada pagi hari ini ada 6 materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Itulah materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Next. Ya. Apa sih makna disiplin? Ada beberapa makna disiplin di sini yang saya akan sampaikan. Yang pertama berasal dari bahasa disiplina. Disiplina ini artinya belajar. Ya. Itu yang pertama. Kata disiplin ini berasal dari bahasa disiplina yang artinya belajar.
Kemudian kedua, makna asal dari belajar ini adalah berdisiplin dari diri murid, ya. Disiplin dari diri murid. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menjadi menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dan yang keempat, disiplin ini menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan lagi dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah itu makna dari kata disiplin. Sedangkan kebajikan universal dari disiplin ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, dan latar belakang. Tidak menonton misalnya satu suku ini saja. Tidak. Namun disiplin ini, kebajikan universal ini menyangkut tentang lintas bahasa, suku, bangsa, dan latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap perilaku mempunyai satu tujuan. Contoh, anak kita salah seorang melakukan kesalahan. Jangan kita langsung vonis dia bersalah. Cari tahu dulu. Pasti ada tujuannya anak itu melakukan hal itu. Jadi nanti ada namanya restitusi. Nanti kita bahas restitusi. Yang kedua adalah melahirkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinstiknya akan terbangun. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini sebenarnya tujuannya sekarang kurikulum Merdeka ini, yaitu mencapai anak-anak kita mencapai yang namanya profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ada 6 item, 6 yang harus dicapai. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua sekolah saya rasa pasti akan menginginkan anaknya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu kemarin sudah kita bahas di visi misi sekolah. Yang kedua, mandiri. Yang mana di sini yang dimaksud mandiri, anak itu mampu menghasilkan sesuatu hasil karyanya sendiri dan bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain nantinya. Yang ketiga, bernalar kritis. Anak ini bernalar kritis, itu yang diharapkan di profil pelajar Pancasila. Dia selalu ingin tahu, bertanya dan bertanya. Yang keempat, berpendidikan global secara umum. Yang kelima, bergotong royong, dan yang keenam, kreatif. Bergotong royong ini sudah biasa kita lihat anak-anak kita di sekolah selalu bergotong royong, baik itu membersihkan kelasnya, membersihkan halaman sekolah, dan yang lainnya. Kemudian kreatif ini apa istilahnya, punya pemikiran-pemikiran yang baru yang diwujudkan dalam bentuk hasil pemikirannya. Ya, baik. Nah, selanjutnya disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal ini ilusi kontrol. Apa ilusi itu? Sesuatu yang khayalan, ya. Ilusi yang ada di pikiran. Nah, ilusi-ilusinya ada ilusi guru mengontrol murid. Apa kira-kira yang akan saya lakukan dengan murid saya? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ilusi-ilusi yang ada pada terus ya. Ini metode yang kedua. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Nah, teori motivasi.
Motivasi itu ada dua, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, instansi, hadiah, ya. Itu dia akan berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang pertama tadi, dia berpikir apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Nah, yang kedua itu apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, karena ada eksternalnya, mengharapkan dari orang lain. Ini ya motivasi yang datang dari orang lain. Kemudian ada motivasi yang kedua, itu internal. Motivasi internal itu yang datang dari diri sendiri. Disiplin positifnya ada dari dirinya sendiri. Dia akan berpikir untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi intrinsik. Intrinsik itu di luar atau datang dari diri sendiri, tanpa dipaksa, tanpa disuruh. Contoh, sekarang Bapak Ibu guru disuruh memegang sesuatu. Bapak Ibu guru punya sesuatu yang berharga di genggaman. Kemudian teman yang lainnya memaksa untuk membuka. Dipaksa dengan cara dirayu, nanti dikasih hadiah, dikasih segala macam supaya mau membuka. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah Bapak Ibu akan membuka tangan genggamannya karena dirayu, dikasih hadiah tadi, atau Bapak Ibu guru akan mempertahankan barang yang ada di genggaman itu? Nah, ini masuk ke sini, eksternal dan internal. Kalau kita membuka dengan rayuan tadi, maka Bapak Ibu guru masih bisa dipengaruhi oleh orang lain. Namun kalau kita pertahankan apapun yang terjadi, dikasih hadiah, dirayu segala macam, tetap pertahankan genggaman itu artinya motivasi intrinsik itu ada pada diri Bapak Ibu guru. Tidak ada orang yang bisa memaksa, karena itu hak prerogatif seseorang. Sudah motivasi intrinsik. Nah ini motivasi eksternal, hukuman atau imbalan, ya, tidak akan pernah lama. Tidak akan pernah lama. Sekarang dia akan melakukan itu karena dia ada harapan akan dikasih hadiah, mendapatkan imbalan. Kemudian jangka waktunya pendek. Sekarang dia melakukan itu, nanti keluar dari kelas. Nah, ya, itu. Patuh sesaat. Sekarang bilang dia, nanti pulang main atau pulang dari sekolah besok paginya lagi berlaku yang seperti biasa itu. Namun motivasi internal ini tujuannya, disiplin positifnya, melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan sendiri, ya, atau keyakinan kelas yang sudah disepakati untuk nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internalnya, dan jangka waktu panjang ini menjadi suatu karakter bagi siswa itu, bagi orang itu, tanpa dia mengharapkan imbalan, tanpa mengharapkan apa, semua sudah ada pada dirinya, ya. Ini internalnya. Baik, kita lanjut ke restitusi. Nah, ini restitusi. Apa itu restitusi? Ayo Bapak Ibu guru, bantu saya, apa itu restitusi? Pak Nasri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi yang lebih baik lagi bagi murid untuk bisa kembali kepada kelompoknya dengan sesuatu yang lebih baik lagi, lebih kuat. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan
dan bagaimana mereka harus mempertahankan orang lain. Itu menurut dosen. Nah, sekarang kita keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Memahami keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah kepercayaan dan harapan guru terhadap kemampuan siswa di kelasnya. Kepercayaan seorang guru terhadap kemampuan siswanya di kelas. Pemahaman akan konsep ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan dan mendukung pertumbuhan siswa. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau peraturan yang selama ini kita gunakan di sekolah-sekolah, peraturan kelas, peraturan sekolah, itu yang membuat bapak ibu gurunya, dan itu sifatnya memaksa. Makanya sekarang dirubah paradigma lama itu menjadi suatu keyakinan kelas. Yang membuat keyakinan kelas itu adalah guru dan siswa berkolaborasi. Dia membuat apa yang diinginkan siswa dan gurunya itu akan menjadi satu tujuan. Itu bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas, ya. Ya, itu perbedaannya. Mengapa harus peraturan kenapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan saja? Contoh sederhana. Mengapa kita harus memakai helm ketika kita menggunakan sepeda motor? Kalau dari eksternalnya itu kan supaya tidak ditangkap, tidak ditilang. Namun kalau dari internalnya itu adalah untuk keselamatan kita, bukan hanya untuk ditangkap, ditilang. Namun setiap menggunakan sepeda motor, maka saya harus menggunakan helm. Siapa tahu saya jatuh, kepala terlindungi. Siapa tahu ada razia, saya tidak ditangkap. Jadi itu ada dari dalam dirinya. Nah, itu contohnya keyakinan yang sudah ada. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena itu menjaga kesehatan. Tidak perlu disuruh, diminta. Karena kemarin ada COVID, semua pakai masker. Setelah tidak ada COVID, berhenti pakai masker. Padahal masker ini menjaga udara-udara yang kita hirup itu, udara kotor, itu masuk ke mulut atau ke hidung kita. Saluran pernapasan. Itulah dia fungsinya. Yang ketiga, mengapa kita memiliki aturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kalau kita berpikir, tunggu dulu lah, belum datang dosennya atau narasumbernya, duduk dulu ngopi. Tapi kalau kita punya tadi itu kembali keyakinan yang sudah ada, kita tumbuh dari pertama tadi itu internalnya, maka datang tidak datang narasumbernya atau dosennya, kita harus datang tepat waktu. Nah, inilah keyakinan kelas yang harus disepakati di sekolah. Di kelas itu siswa datang tepat waktu, bapak ibu gurunya datang tepat waktu. Jadi sama-sama saling berkolaborasi. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Untuk peraturan itu sifatnya maksa. Contoh penerapan keyakinan kelas, situasi. Siswa menunjukkan potensi. Nah, siswa kita ini ada seorang siswa yang menunjukkan potensinya apa nanti. Kemudian keyakinan kelas yang harus kita buat, guru percaya siswa itu mampu akan mengatasi tantangannya. Guru meyakini siswa dapat melampaui ekspektasinya. Itu kalau situasinya siswa menunjukkan potensi. Lalu apa yang akan kita gunakan strategi untuk mencapai potensi anak itu? Guru memberikan bimbingan dan dukungan hingga siswa berhasil. Ya, karena potensi anak itu sudah nampak kelihatan, guru sudah mampu siswa itu dipercayai mampu akan melaksanakannya,
kemudian guru juga yakin siswa itu akan mampu ekspektasinya, maka kita butuh strategi untuk mendukung anak itu supaya mencapai apa yang dia inginkan. Kedua, memberikan peluang dan tantangan yang lebih tinggi. Kalau sudah dia mampu, maka anak itu akan semakin berhasil apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan. Yang kedua, situasi siswa kurang motivasi. Situasinya siswa kurang motivasi di dalam kelas, misalnya beberapa guru sudah masuk kelas, siswanya masih loyo, ngantuk, kurang motivasi. Ya, keyakinan kelas yang harus kita buat apa? Guru yakin siswa dapat termotivasi kembali. Karena ada keyakinan guru itu siswanya bisa termotivasi kembali, maka butuhlah guru itu strategi bagaimana caranya untuk membangkitkan motivasi siswanya kembali, yaitu mengidentifikasi minat dan menciptakan pembelajaran yang menarik. Identifikasi minat siswa, oh si A ini maunya begini, si B ini inginnya seperti ini, nanti dibuat dalam tujuan pembelajaran sehingga siswa senang mendengarkan penjelasan dari guru, siswa senang dalam proses pembelajaran, guru tercapai apa yang menjadi tujuan pembelajarannya. Ya, next. Nah, tadi restitusi, sekarang kembali kita ke kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar ya yang harus dipenuhi. Nah, contoh tadi itu salah satu siswa melakukan kesalahan, jangan langsung kita hukum, kita kasih hukuman, namun perlu kita gali. Nanti ada di sini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau sosial. Ya. Itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, penerimaan. Dan yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kita mulai dari kebutuhan yang pertama, bertahan hidup. Semua orang ingin bertahan hidup dengan cara kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan itu. Itu kebutuhan kita dasar yang pertama. Yang kedua, kebutuhan kita dan kasih sayang. Kita butuh diperhatikan, butuh kasih sayang. Anak-anak di sekolah begitu, dia melakukan sesuatu itu karena ada tujuannya. Mungkin dia mencari perhatian dari bapak ibu gurunya, atau mungkin dia mencari perhatian teman-temannya supaya dia tidak dibully, tidak diolok-olok, tidak diganggu. Maka sengaja dia membuat kesalahan-kesalahan kecil itu untuk mencari perhatian. Maka dia masuk ke tahap kedua. Kebutuhan manusia tahap kedua yaitu butuh kasih sayang, butuh rasa cinta dan kasih sayang, perhatian. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan. Di dalam kelas Bapak Ibu guru, anak-anak kita kasih soal misalnya, kemudian dia menjawab benar maupun salah, maka dia butuh apa? Betul, bagus. Ini kita berikan, jangan beri hadiah berupa materi. Maka dia akan berpikir selamanya setiap dia akan menjawab, dia akan dapat materi itu, hadiah itu. Kalau dia merasa tidak bisa, maka dia tidak akan menjawab, karena tidak akan dapat hadiah nanti. Jadi berilah dia pengakuan dengan menggunakan kata-kata lisan, ya, bagus, hebat, benar, pintar, dan sebagainya. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan. Biarkan dia memilih apa yang diinginkan. Sekarang kurikulum merdeka belajar, maka anak itu merdeka. Siswa diberikan merdeka, gurunya pun merdeka.
Ini kan dia pilihan-pilihan. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang ini. Kira-kira apa? Asesmen awal. Ya, cari tahu keinginan anak, data dulu. Nah, seperti itu. Yang kelima, kemudian akan kesenangan. Semua kita ingin senang. Anak-anak juga ingin senang, bahagia. Biarkan dia mau bergerak, biarkan, nanti arahkan ke arah yang positif. Berikan dia alat-alat musik, suruh dia bermain musik. Kalau dia senang nyanyi-nyanyi, arahkan dia untuk bernyanyi. Jadi itu kebutuhan kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan hidup, kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang, yang ketiga kebutuhan perasaan dan pengakuan, keempat kebutuhan kebebasan atau kebutuhan dan pilihan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Motivasi perilaku manusia menurut Johnson itu dalam bukunya Restorative School Discipline menyatakan ada tiga alasan motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Selalu kita was-was, mau melangkah takut salah, tidak melangkah ketinggalan. Nah, ini yang pertama, ini perilaku yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sama dengan yang tadi siswa tadi. Jangan sampai kita sekarang ini memberikan hadiah dalam bentuk materi, ya, karena nanti ranking. Kenapa ranking dihapus sekarang? Ranking tidak ada sekarang di sekolah itu. Semua sekolah sudah tidak diberikan ranking, karena itu juga termasuk hukuman bagi siswa yang tidak mendapatkan ranking. Dia merasa minder, dia merasa tidak mampu. Maka nanti teman yang ranking itu yang lebih di banyak pergaulannya, temannya disenangi orang, sedangkan dia yang kurang mampu, kurang dapat ranking, itu akan merasa terasingkan. Sehingga itulah keputusan dari Menteri Pendidikan menghapus ranking. Jadi tidak ada ranking. Sudah mulai kurikulum kemarin itu, rapor kemarin itu sudah tidak ada ranking, ya, tidak ada. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, intrinsiknya. Kembali ke sini, kebutuhan perilaku manusia yang sesuai dengan keinginannya, ya, itu dia kembali ke nilai-nilai yang mereka percaya sendiri. Nah, posisi kontrol restitusi. Joseph juga telah menyimpulkan bahwa terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan seorang guru. Ini 5 posisi kontrol yang menurut Joseph itu adalah guru sebagai penghukum. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru berbuat rasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer atau manajerial. Nah, sebaiknya guru itu berada di posisi yang terakhir, yang kelima, sebagai manajer. Ya, manajer itu siswa-siswanya dan rekan-rekannya. Jadi yang posisi kontrol restitusi menurut Joseph ada 5. Mari, nah, sayang sekali ini kita berkendala dengan internet sehingga tidak bisa menampilkan video. Coba di next saja. Ini videonya menceritakan seorang siswa yang selalu terlambat. Setiap hari dia terlambat sampai ke 5 posisi kontrol itu. Datang hari pertama terlambat, gurunya marah. Kamu ini terlambat. Namanya ini Nasri, berganti Nasri, Riki namanya. Kalau terlambat, maka gurunya yang pertama marah-marah. Bagaimana kamu ini? Kenapa kamu terlambat terus?
Setiap hari Tuan Guru lihat yang terlambat terus. Begitu kan, dibentak-bentak sambil ditunjuk-tunjuk. Nah itu kita masuk guru ini masuk ke posisi yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, seorang guru menghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Dia suruh lari keliling lapangan, dia suruh jongkok siswanya. Ini sebagai penghukum. Maupun secara verbal yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik tadi itu ya bentak-bentak. Kamu ini Nasri terlambat terus, setiap hari terlambat terus. Bagaimana kamu bisa menjawab soal nanti? Nah, dibentak-bentak sambil ditunjuk. Ini guru sebagai penghukum. Nah, adalah perilaku kontrol negatif seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu berperilaku menjadi agresif. Dia akan takut pada saat itu. Biasanya lagi terlambat. Lampu lagi, belum lagi internet tak ada, sekarang lampu mati. Ini tuh kita di puncak gunung ini sudah kebutuhan dasar manusia tadi ya. Kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia yang 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup tadi. Ya, sampai mana tadi itu? Oh, sampai ke institusinya. Ya. Nah, 5 kontrol restitusi. Yang pertama tadi sebagai penghukum tadi salah seorang siswa terlambat, kemudian ibu gurunya marah-marah, membentak, menghardik, dan menunjuk-nunjuk siswanya. Tapi siswanya nunduk karena takut. Nah ini yang dilakukan oleh guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, besoknya datang lagi terlambat. Si Nasri ini memang terlambat terus, ya terlambat lagi, kemudian membuat merasa bersalah, masih dimarahi tapi tidak dihardik lagi, sudah nadanya agak kendor. Nasri, kenapa terlambat lagi? Apa kamu tidak kasihan sama ibu guru? Nanti ibu guru dimarah lagi sama bapak kepala sekolah. Nah, sudah tidak terlalu tinggi nadanya, tapi tetap anak itu akan merasa bersalah. Makanya ikut posisi yang kedua yang digunakan oleh ibu guru ini adalah membuat merasa bersalah. Di posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, besoknya lagi datang terlambat lagi. Nasri terlambat lagi, dipanggil lagi. Ya, ditegur lagi sama bu gurunya. Nah, di sini bu guru ini mengambil posisi sebagai teman. Jadi dia tidak marah-marah, tidak menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Dia dekati anak itu, dia dekati siswanya, dia tanya baik-baik, kenapa dia terlambat, apa alasannya. Ya, jadi tidak marah-marah seperti pertama, tidak lagi marah seperti kedua walaupun nadanya sudah agak lembut. Yang ketiga ini sebagai teman, bertindak sebagai teman. Jadi alasan-alasan muridnya akan dampak pada murid adalah akan tergantung, tidak mandiri dan tidak memutuskan keputusan sendiri. Tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena dia menganggap sudah dirinya dianggap sebagai teman oleh bapak ibu gurunya. Itu contoh negatifnya. Padahal tujuannya supaya kita lebih dekat dengan siswa kita. Ya. Namun siswa itu kadang-kadang begitu sudah dibaikin, malah begitu dianggap kita sebagai teman biasanya. Nah, yang keempat, posisi yang keempat adalah hari keempat terlambat lagi. Ini kalau ada videonya seru ini, kita dengar bagaimana mukanya ibu guru ini yang marah sambil menunjuk, ada yang marah sambil mendekati temannya, siswanya. Yang keempat, posisi kontrol pemantau. Guru dalam posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya. Dari dekat, dari jauh dia lihat, diawasi muridnya. Apa yang dilakukan oleh siswanya, itu dia lihat.
ya, yang berpatokan pada catatan dan kesepakatan yang sudah disetujui seperti kesepakatan kelas itu. Ya. Nah, yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Nah, dampak bagi murid di sini pemantau itu akan menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri. Yang terakhir yang kelima, hari kelima itu terlambat lagi sinasri. Ini memang terlambat terus. Nah, disinilah tempat posisi Bapak Ibu guru sebagai manajer. Ya, seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat satu bersama dengan murid, sepakatan dengan murid, bekerja sama dengan murid. Jadi guru tidak selamanya guru itu benar. Tidak selamanya guru itu benar. Maka murid pun bisa menjadi teman, menjadi di posisi kontrol ini. Nah, itu yang diharapkan oleh pelajar Pancasila itu, menjadi pelajar Pancasila itu. Nah, di posisi kontrol inilah guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri yang dilakukan. Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan, entah bagaimana murid kita dulu tidak apa-apa, nak. Pak Ibu guru juga dulu waktu SD pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini kata-kata yang diungkapkan dalam guru sebagai manajer itu. Ya, berikan dia solusi. Kalau ditanya anaknya, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Kira-kira kamu ingat enggak kesepakatan kelas itu? Oh, kalau ingat, kira-kira yang mana yang sesuai dengan kelakuan yang kami dilakukan tadi itu? Nah, itu ditanya-tanya seperti itu sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid-murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi intrinsiknya, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Dia dapat menguasai dirinya sendiri, emosinya, ya, keinginannya, dia bisa kontrol diri. Sebagai manajer ini memang berat, harus bisa menguasai itu. Ya. Nah, tadi menganalisis kebutuhan dirinya, menganalisis kebutuhan orang lain, dan di sini penekanan bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid, tetapi guru dapat berkolaborasi dengan muridnya. Inilah seperti yang kelima ini. Makanya mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru nantinya ke depan mendapat bisa menggunakan posisi kontrol yang kelima. Tidak lagi kita menggunakan posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum, yang dari dulu ini kita selalu menggunakan posisi kontrol yang pertama. Setiap ada kesalahan pasti kita berikan hukuman. Setiap ada kejadian yang kurang nyaman di kelas maupun di siswa itu pasti menggunakan hukuman. Nah, sekarang kita merubah paradigma lama itu menggunakan restitusi kontrol yang sekarang ini kita bahas. Nah, mudah-mudahan kita bisa memasuki ke posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai manajer. Dari motivasi, kita
kita akan berpikir dan bertanya untuk mencari ketidaknyamanan itu sudah tadi apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu seperti eksternalnya. Nah, jadi yang 5, yang pertama makanya ya kan. Nah, mungkin nanti di sini setelah kelima atau 6 materi sudah disampaikan, nah, ada pertanyaan-pertanyaan tanggapan dari guru. Demikian materi yang dapat saya sampaikan di sementara. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sedikit bertanya berdasarkan yang tadi dikatakan sama Bapak Guru tadi. Saya inginkan, yang saya tanyakan itu kadang-kadang sebagai guru kita benar-benar terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Nah, bagaimana caranya supaya tetap tenang dan aku dalam menerapkan disiplin positif. Nah, bagaimana supaya untuk cara apa yang dipakai untuk disiplin positif? Duduk, Ibu Guru, duduk. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya yang pertama dari Pak Guru Raya Wijaya. Kadang-kadang sebagai guru di kelas kita terpancing emosi pas anak melanggar aturan. Tadi sudah saya singgung juga. Jadi kalau kita terpancing emosi, berarti kita berespon pada kebutuhan kita, ya, bukan kebutuhan anak. Responnya itu kepada diri guru itu sendiri, karena dia terpancing oleh siswanya yang melakukan satu hal yang dianggap tidak nyaman, sehingga kebutuhan itu kebutuhan dirinya sendiri sebagai guru. Dan ini biasanya karena punya perasaan negatif yang selalu emosi, kemudian karena asumsi negatif juga anak sengaja anak itu membuat sesuatu hal yang dilakukannya sehingga guru itu jengkel, marah, terpancing emosinya. Ada orang tua lebih yang nggak punya waktu untuk memperhatikan anak-anaknya, sehingga anak itu melampiaskan apa yang dia tidak dapatkan di rumah di sekolah, sehingga melakukan hal-hal yang dia anggap dirinya itu benar, namun membuat gurunya terpancing emosi. Nah, tenangkan diri dulu, ini yang harus dilakukan oleh guru. Tenangkan diri dulu sebelum proses justice murid itu nakal, bonger dan sebagainya. Ya. Jadi disiplin positif thinking istilahnya. Ya. Berprasangka baik dulu sama siswa, sama anak. Walaupun dia melakukan kesalahan itu tadi sudah saya singgung, anak itu melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Nah, fungsinya guru itu sebagai manajer menggali, mencari tahu apa sih latar belakang anak ini sehingga sering melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat gurunya marah, membuat siswa teman lainnya jengkel, begitu. Perilaku anak ini hanya maka akan lebih mudah untuk tenang dan fokus pada apa yang dibutuhkan anak saat menerapkan disiplin positif. Maka tujuannya anak belajar mengendalikan diri. Maka ini tujuan disiplin positif yang kita lakukan nanti di sekolah, di kelas masing-masing, guru bapak guru mengajar melatih anak untuk menyadari dirinya sendiri. Karena dia yang membuat aturan, maka dia yang harus menaati aturan itu. Ya, karena ketenangan kelas itu kita buat bersama. Kita seperti tadi peraturan kelas itu bapak gurunya membuat saklek. Jam 7.15 siswa harus di sekolah. Apa akibatnya? Konsekuensinya kalau anak terlambat dari 7.15 maka disuruh lari, disuruh berdiri, dipukul.
Nah, tapi kalau kita membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa, maka dia kita latih bertanggung jawab atas apa yang sudah dibuatnya. Itu untuk siswa. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka saat anak melanggar dan pastinya anak belajar akan melakukan kesalahan, bisa jadi dasar diskusi bagi bapak ibu guru dengan siswanya. Apa yang kamu lakukan? Apa kebutuhanmu yang terpenuhi? Yang apakah kamu mengganggu kebutuhan orang lain dan sebagainya? Itu yang harus kita gali-gali dari siswa itu, sehingga siswa itu, oh iya, yang saya lakukan tadi salah. Besok saya tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah, kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan positif dan melibatkan anak dalam proses agar dia memahami apa yang kita sepakati bersama. Mungkin itu, Pak Guru. Saya ingin bertanya mengenai materi yang Bapak sampaikan mengenai reward. Apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin? Efektifkah? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak menguji anak? Bisakah berhasil? Bisa berhasilkah? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan kedua dari Ibu Guru Nurul Laila. Apakah sistem reward bisa membuat anak menjadi disiplin, efektif? Kalau reward seperti itu tidak efektif, bagaimana dengan banyak menguji anak? Bisa berhasilkah? 1, 2, 3, 4 pertanyaan dalam satu pertanyaan. Baik, bintang atau sprinter itu ya, stiker itu sebagai hadiah juga alat mengontrol, sama dengan hukuman. Walau menyenangkan untuk anak, ini tidak efektif untuk disiplin positif dalam jangka panjang. Tadi sudah saya sampaikan juga, dalam bentuk hadiah, memberikan hadiah baik itu berupa stiker, buku, pulpen dan lainnya dalam bentuk materi, itu tidak efektif lagi karena itu sifatnya jangka pendek. Itu ke motivasi eksternalnya, karena dia akan berpikir selama dia merasa bisa, dia pikirkannya ya dapat hadiah gitu. Kemudian reward efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek, tapi anak tidak melatih motivasi internalnya. Nah, perilakunya dilakukan karena hadiah itu tadi, ya, bukan tanggung jawab, melainkan dia yang ada di pikirannya itu adalah sekedar hadiah. Kemudian anak akan beri hadiah boleh, asalkan spontan. Saat ini dia bisa menjawab, langsung berikan hadiah dalam bentuk ujian, biar anak itu di kelas itu merasa diperhatikan, di jawabannya itu ditanggapi gitu, ditanggapi oleh bapak ibu gurunya. Misalnya dia jawab, oh, pinter kamu nak, bagus, 100. Nah, itu dengan ucapan lisan. Tidak lagi kita berikan, ya karena kamu sudah menjawab dengan benar, nih ibu guru kasih permen. Besok dia mengharap, besok saya menjawab lagi lebih banyak supaya dapat hadiah lebih banyak. Itu yang beruntung kan yang pintar nanti. Terus yang tak bisa, dia mau minta permen sama temannya itu malu karena dia tidak bisa menjawab. Jadi terfokus pada 1-2 orang anak saja yang merasa pintar. Nah, itu makanya sekarang kita dirubah dalam posisi kontrol ini, menggunakan sistem yang tadi itu tidak menggunakan hadiah-hadiah, reward yang berbentuk materi, gerakanlah dengan bentuk lisan penghargaan kepada siswa. Nah, memberi dukungan dan hadiah untuk anak tidak dijanjikan di awal sebagai iming-iming perilaku. Kita kan sekarang biasanya ini besok semester
ulangan semester bagian rapor belum sudah kita kasih tahu anak besok kamu dapat hadiah bagian 1, 2, 3. Nah sebelum itu sudah dia berpikir besok saya belikan saya, dia yakin anaknya akan dapat juara. Besok tak usah diberikan saya buku, saya dapat hadiah nanti buku. Karena tahun kemarin dia dapat hadiah buku, maka dia akan berpikir tetap akan mendapat hadiah. Siapa tahu hari naasnya tidak dapat ranking dan dapat hadiah, mentalnya akan terganggu. Ya, itu makanya tidak menjadi alat tawar agar anak itu tidak asumsinya tetap mengharap hadiah berupa materi. Yang penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat ia berhasil atau ia mendapat juara, tapi justru saat gagal pun anak itu perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari bapak ibu gurunya. Itu jawabannya ibu guru. Nanti bisa ditanya lagi di sesi yang berikutnya. Ada lagi yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya, misalnya saya ada khusus di kelas saya seperti ini. Bagi ini sana anak sudahlah berdatangan, kecuali Randy yang belum kelihatan batang hidungnya. Begitu belajar akan pagi ini anak-anak sudahlah berdatangan, kecuali begitu belajar akan dimulai Andi yang datang dengan kondisi yang berantakan. Sinta temannya bertanya mengapa dia berantakan. Lalu Andi itu mulai marah-marah dan menentang temannya itu hingga terlihat adu mulut, hampir saja mereka berkelahi. Anak-anak yang takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak itu. Setelah saya tanya, ternyata Andi tidak suka kalau dibilang berantakan dan sering terlambat. Randy tergesa-gesa berangkat ke sekolah hingga hatinya kalut. Untuk langkah segitiga restitusi untuk di kelas saya seperti apa ya? Baik, Bu Guru bertanya tentang restitusi. Tadi waktu saya sampaikan itu ada berapa langkah-langkah restitusi, kontrol restitusi yang kita akan lalui. Ada namanya menstabilkan identitas, kemudian ada namanya validasi tindakan salah, ada namanya keyakinan, menanyakan keyakinan. Kasus itu selalu ada setiap di sekolah, di kelas selalu ada kasus. Entah itu kasus anak yang tidak mengerjakan PR, kasus anak yang sering terlambat datang, kasus anak yang berkelahi, ini selalu ada di sekolah. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi yang diambil pada kasus ibu guru tadi tentang Randy yang selalu datang acak-acakan tadi, maka yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah langkah untuk mencari tahu, ya, mencari tahu kenapa anak itu. Menurut Andi bagaimana perbuatannya ini, baik atau tidak? Menurut anak itu apa yang dilakukannya itu mengganggu orang atau tidak? Nah di sana perbuatan menstabilkan identitas. Kita tanya, menurut Andi perbuatan yang dilakukan tadi bagi itu benar atau salah? Maka anak itu akan berpikir, karena dia tadi merupakan mau berkelahi lalu mulut dengan temannya karena ditegur, maka dia akan berpikir, tadi yang saya lakukan itu ternyata tidak benar. Kemudian tanyakan lagi, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya.
Tetapi saat ini Bapak Ibu Guru tidak mencari siapa yang salah dan benar, namun arahkan Anda itu supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itu yang harus dilakukan dalam menstabilkan identitas. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Jadi merasa dia anak itu diayomi. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini Andi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Tanya alasannya apa. Tapi ini makanya dinamakan validasi tindakan salah. Sekarang ceritakan pada ibu guru atau bapak guru apa alasanmu. Dia sifatnya agak memaksa. Divalidasi tindakan yang salah ini, dia sedikit bapak guru sedikit memaksa anak itu untuk mau tidak mau harus bercerita kenapa dia mau melakukan itu. Ya. Alasan-alasannya. Kemudian baru yang menanyakan keyakinan, karena di sekolah itu, di kelas itu sudah kita buat keyakinan kelas bersama siswa, maka tadi sudah tersinggung juga di awal itu di materi tadi. Tanyakan lagi, kita sudah membuat keyakinan kelas, kira-kira di keyakinan kelas yang sudah disepakati itu, Andi melakukan di keyakinan kelas yang mana? Kesalahannya itu tanyakan. Keyakinan kelas apa saja yang telah disepakati? Apakah Andi meyakini keyakinan kelas itu? Apa rencana Andi untuk memperbaiki hal itu ketika dia berkelahi? Itu, ya. Bagaimana perasaan Andi setelah melakukan kesalahan? Setelah diinterogasi, dinasihati, bagaimana perasaannya itu ditanyakan. Jadi 3 langkah yang harus dilakukan oleh guru pada saat menemukan kasus seperti yang di kasus ibu guru Romina itu, ya. Jadi langkah pertama yaitu melakukan stabilitas identitas. Ya, yang kedua lakukan validasi. Validasi apa istilahnya artinya validasi? Mencari tahu, mencari tahu tindak apa kesalahannya. Yang keempat, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Keyakinan kelasnya juga disepakati. Itu betul ya. Dan pertanyaannya itu, jadi 3 langkah doang. Masih ada langkah kedua, keempat, kelima sebenarnya. Ya. Masih ada itu, namun karena kasusnya berbeda maka seperti itulah caranya kita mengatur. Jangan langsung anak itu salah langsung dihukum. Sini kamu aja yang buat keributan di kelas atau di sekolah. Sudah berdiri, angkat kaki sekolah. Nah itu hukuman fisik artinya tidak boleh. Memarahi dengan lisan juga termasuk hukuman fisik sekarang ini. Semua kita dilarang sekarang ini. Mengatai-ngatai anak yang agak keras, hukuman fisik tadinya. Jadi betul-betul anak itu dikasih merdeka dengan cara hal-hal yang positif. Itu saja, betul. Terima kasih. Untuk acara ini saya harapkan Bapak Nasri, Ustadz Nasri menutup dengan doa. Hamdan syakir, hamdan ma'amun, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ba'da al-maut. Allahumma hawwil ilaika fi syakaratil maut wa najatan min nar wa afwa hisab. Allahumma ighfir wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.